Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Arisetianto, SSYMH, selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Syiasah, dan juga teman-teman 3H yang berbahagia. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah Fikih Syiasah ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama saya, Irma Aprilia Ningrum, dengan NIM 212111295. Saya di sini ingin menyampaikan materi pertemuan keempat ini mengenai yang pertama, pendekatan kajian fikih syiasah. Suatu pendekatan yang digunakan ketika mengkaji politik Islam adalah fikih. Pendekatan fikih baru digunakan setelah pendekatan teologi yang membahas tema politik. Para mutakalim yang pertama mengangkat isu politik, misalnya yang terrefleksi dalam bahasa ilmiah. 1. Dalam wilayah teologi, pendekatan normatif dapat digunakan misalnya melihat respon ketika masa setelah Nabi. Belum terdapat mazhab yang betul-betul bisa menyikapi persoalan tersebut. Golongan Syiah mengatakan bahwa imamah atau pemimpin yang wajib menggantikan posisi kepemimpinan hanya dari keturunan Nabi. 2. Golongan Mu'awiyah juga mempunyai pandangan lain, yakni memerintah atau memimpin adalah pemilih manusia dan campur tangan Tuhan. Golongan Khawarij menganggap bahwasanya yang patut untuk menjadi pemimpin harus dikembalikan pada dalil Al-Quran. Selanjutnya, ada 3 macam pendekatan dalam fikih syiasah. Yang pertama, fikih syiasah dusturi. Fikih syiasah dusturi adalah syiasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang pembentukan pemerintah dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan penguasaan dan rakyat. Yang kedua yaitu fikih syiasah mali atau Departemen Keuangan adalah syiasah yang mengatur hak-hak orang-orang miskin, mengatur sumber air dan perbankan. Yang ketiga fikih syiasah dauli atau Departemen Luar Negeri, yaitu syiasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek yang berhubungan dengannya seperti perdamaian. Perkembangan kajian fikih syiasah yang pertama dari periode klasik. Ciri yang menandai perkembangan kajian fikih syiasah pada periode klasik adalah kemapanan yang terjadi di dunia Islam. Secara politik, Islam memegang kekuasaan dan mempengaruhi di pentas internasional. Pada periode ini terdapat 2 dinasti, yaitu Bani Umayyah pada 661 sampai 750 Masehi dan Bani Abbas pada 750 sampai 1258 Masehi. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kajian fikih syiasah masih belum muncul. Bani Umayyah lebih mengarahkan kebijaksanaan politiknya pada pengembangan wilayah kekuasaan. Pada masa Daul Bani Abbas, barulah kajian fikih syiasah ini mulai berkembang. Namun demikian, kekuatan pengaruh negara membuat kajian yang dikembangkan oleh para ulama ketika itu cenderung mendukung kekuasaan. Inilah yang terjadi di kalangan ulama Sunni pada umumnya. Selanjutnya, periode pertengahan. Periode pertengahan ditandai dengan hancurnya kerajaan Abbasiyah pada 1258 Masehi di tangan tentara Mongol. Pada masa ini, kekuatan politik Islam mengalami kemunduran. Karena itu, kecenderungan pemikiran Islam mengalami kemunduran. Tokoh yang mengalami langsung tragedi penyerangan tentara Mongol ke Baghdad adalah Ibnu Taimiyah pada abad ke 1263 sampai 1328 Masehi. Yang selanjutnya adalah periode modern. Periode modern ditandai oleh semakin lemahnya dunia Islam di bawah penjajahan bangsa-bangsa barat. Hampir seluruh negeri muslim berada di bawah imperialisme dan kolonialisme barat.
Dalam lapangan politik, sikap pertama melahirkan antara yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap, mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk politik dan kenegaraannya. Sikap kedua melainkan aliran yang berpandangan bahwa Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai dalam kehidupan politik kenegaraan umat Islam. Sedangkan sikap yang ketiga melahirkan aliran sekularisme yang memisahkan kehidupan politik dari agama. Pemikiran inilah yang selanjutnya berkembang hingga masa kontemporer. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.